Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Hari ini, pagi ini, kita bertemu lagi untuk belajar tematik SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Hari ini, teman-teman masuk buku tema baru, tema 7, Kebersamaan. Nah, buku baru. Dibuka halaman 1. Subtema 1. Judulnya adalah Kebersamaan di Rumah. Yang ini. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Rita di malam hari. Nah, gambar di bawah adalah kebersamaan di rumah Rita di malam hari. Keluarga Rita berada di ruang tamu. Mereka santai sambil bersenda gurau. Mereka tampak bahagia. Keluarga Rita tampak rukun. Sekarang teman-teman buka halaman 9 yang bawah, ayo membaca. Judulnya Birama. Ketika sedang mendengarkan cerita kakek, tiba-tiba terdengar prok-prok suara langkah sepatu tentara. Mereka sedang latihan berbaris. Arman dan Sinta memperhatikan sejenak. Halaman selanjutnya, halaman 10. Suara langkah sepatu tentara terdengar teratur. Langkahnya seragam. Mereka mengikuti aba-aba. Siapa di sini yang pernah melihat tentara bergerak jalan, berbaris, baris berbaris? Nah, mereka melangkah dengan seirama, bareng-bareng. 1, regu. Prok, 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 prok. Nah, keren ya, kompak tentara-tentara itu melakukan gerak jalan. Bunyi yang teratur, nah prok, 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 teratur dan berulang. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Pola ketukan irama dapat ditulis dalam birama. Nah, contohnya di bawah ini ada gerakan langkah tentara 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, mereka berjalan sambil mengucapkan 1, 2, 1, 2. Prok, 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 prok. Bunyinya begitu. Namanya itu adalah birama. Nah, seperti iringan ketukan lagu juga bisa dari kita memukul botol dengan sendok atau dengan kayu. Bisa dengan apa saja, meja, dan berbagai macam benda lainnya yang bisa kita gunakan sebagai irama atau birama, pengiring lagu. Nah, bunyi itu ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau yang kuat suaranya kencang, kalau yang lemah suaranya lebih pelan. Contohnya ada di bawah ada gambar anak-anak. Yang satu memukul botol, yang satu memukul kaleng. Yang memukul botol bunyinya duk, yang memukul kaleng bunyinya prang. Nah, bunyi-bunyi di atas kita bandingkan. Memukul botol dan memukul kaleng. Lebih kuat yang mana ya? Nah, ternyata setelah dibandingkan, lebih kuat bunyinya yang memukul botol. Duk. Nah, dibandingkan bunyi yang kedua. Kita lihat halaman 11. Pipin dan Rio bermain musik. Pipin mengadu 2 buah kayu. Kayu diadu berbunyi prak, 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 prak. Rio memukul kaleng dengan kayu. Kaleng yang dipukul berbunyi prang, prang. Mereka tampak bahagia. Mereka bermain musik sambil bernyanyi. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya. Ayo menulis. Nah, teman-teman nanti isi nomor 1 dan 2. Menulis kuat lemah bunyi. Kalau tadi kan ada contohnya ya, dari gerak tentara berjalan, atau memukul botol, atau memukul kaleng, kayu. Nah, sekarang teman-teman sebutkan 2 sumber bunyi yang ada di sekitar. Apa aja boleh? Apa aja ya benda yang bisa kita bunyikan? Nah,
Nah, tulis. Kemudian tulis juga bunyinya kuat atau lemah ya. Kalau contohnya tadi bunyi ketika kita memukul botol kaca misalnya, bunyinya kuat atau bunyinya lemah. Kalau memukul kaleng, bunyinya kuat atau bunyinya lemah. Nanti teman-teman tuliskan 2 contoh benda lainnya yang bisa mengeluarkan bunyi. Dan tuliskan bunyinya kuat atau lemah. Bebas ya isinya. Kita lihat saja benda-benda di sekitar teman-teman. Kemudian yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada anak-anak sedang memukul yang pertama memukul gelas, yang kedua memukul kentongan, yang ketiga memukul galon, yang keempat memukul, yang keempat bukan memukul, yang keempat bertepuk tangan. Nah, bunyi memukul gelas, ting ting. Kalau bunyi memukul kentongan, tong. Kalau bunyi memukul galon, dung dung. Kalau bunyi tepuk tangan, prok prok. Nah, semuanya mengeluarkan bunyi yang berbeda. Kemudian berdasarkan bunyi-bunyi di atas, yang A dijawab nanti ya di kotaknya, bunyi mana yang menurut teman-teman paling lemah? Tuliskan nomor 1, 2, 3, atau 4. Dan yang B, bunyi mana yang paling kuat menurut teman-teman? Dituliskan juga nomor 1, 2, 3, atau 4. Bunyi gelas, atau kentongan, atau galon, atau tepuk tangan. Nah, isinya juga bebas. Menurut teman-teman, mana yang lebih keras suaranya? Boleh kalau di rumah ada, boleh dicoba, sambil dicoba mukul gelas, mukul kentongan, mukul galon, dan tepuk tangan. Mana yang lemah, mana yang kuat. Oke, semuanya pasti bisa nih. Sekarang, lihat halaman 12. Memperagakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Nah, nih teman-teman, nanti kita akan menyanyikan lagu Bintang Kejora. Teman-teman di rumah bisa menyanyikan dengan iringan musik atau iringan ketukan, irama. Boleh dari gelas, atau dari galon, atau dari kaleng, dan yang lainnya juga boleh, botol, dan sebagainya. Atau iringan tepuk tangan, atau menepuk meja, boleh ya. Nanti boleh dilakukan bersama ayah, bunda, atau adik kakak. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu bersama-sama. Sebelum kita nyanyikan, kita baca dulu nih. Judulnya lagunya Bintang Kejora, ciptaan Ate Mahmud. Nah, biramanya. Wah, biramanya ini 4/4. Ada tulisannya di atasnya. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Oke, sekarang waktunya teman-teman mendengarkan Bu Hafsah bernyanyi. Diikuti di rumah ya. Setelah bernyanyi lagu Bintang Kejora, sekarang teman-teman buka halaman 55. Ayo membaca. Pola irama sederhana. Hari makin malam. Ayah menyudahi dongengnya. Arman dan Sinta menuju kamarnya masing-masing. Mereka bersiap-siap untuk tidur.
Sebelumnya, mereka cuci tangan dan kaki. Tidak lupa mereka menggosok gigi. Sebelum tidur, mereka berdoa terlebih dahulu. Suasana makin hening. Dari kejauhan, terdengar kentungan dipukul. Tung, tung, tung. Suara itu berasal dari pos ronda di ujung jalan. Tung, tung. Suara kentungan dipukul berulang-ulang. Suara kentungan dipukul berirama pendek. Tung, tung, tung. Pendek ya. Ada juga irama yang panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tadi tekanan nada irama itu ada yang kuat, ada yang lemah. Suaranya kenceng atau lemah, pelan. Ada juga ternyata yang panjang dan pendek. Nah, yang panjang, tadi kentungan itu pendek ya, tung tung. Nah, ada juga irama yang panjang. Contohnya, suara klakson kereta api. Itu contoh suara irama yang panjang. Tut, tut, gitu ya kalau suara kereta api. Nah, panjang klaksonnya. Kemudian ada lagi juga suara panjang pendek irama yang lain. Contohnya ada suara dari hewan biasanya. Suara hewan itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti kita akan belajar. Nah, sekarang dibuka halaman 56. Dibalik. Ayo berlatih. Nah, ini nanti teman-teman kerjakan ya di rumah ya. Halaman 56 yang di tabel. Nah, yang ini tabel. Oke, ada berbagai macam benda di sini ditulis di tabelnya. Mengidentifikasi suara berdasarkan iramanya. Nanti teman-teman cari tahu ya, benda ini beriramanya apa, bersuaranya apa. Kalau kentongan tadi kan tung-tung, kalau meja tok-tok, kalau gelas kaca ting-ting. Nah, nih kalau sambaran petir, suaranya seperti apa kira-kira ya? Katak, jangkrik, burung hantu, motor, jam beker, gajah, derap langkah tentara berbaris, harimau, dan serigala. Iramanya bagaimana? Coba nanti teman-teman kerjakan di rumah ya. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan satu lagu lagi. Lagu ini judulnya Burung Hantu. Kita akan menyanyikan lagu Burung Hantu dengan memperhatikan panjang pendeknya nada. Nah, lagu Burung Hantu ini ciptaan siapa ya? Ciptaan NN. N-nya panjangannya apa ya? Gak tahu, tulisannya NN aja. Nah, berarti ciptaannya ciptaan NN. Biramanya, betul, 4/4 ada di tulisannya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Burung Hantu bersama-sama. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 kuku. Baik, sekarang teman-teman sudah bernyanyi lagu Burung Hantu. Burung hantu adalah contoh suara hewan, lolongan hewan yang panjang. Kuku, 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 kuku. Panjang sekali. Nah, ada suara-suara lainnya juga banyak ya, suara contoh hewan yang pendek ataupun panjang. Nah, selain tadi kita membuat irama, bunyi yang berulang-ulang, ataupun membuat pola irama yang disebut dengan birama, itu dengan mengetuk gelas, atau mengetuk meja, mengetuk kentongan, mengetuk apa lagi ya? Kaleng, galon, ataupun dengan tepuk tangan. Nah, itu contoh-contohnya. Ada juga yang dengan alat musik.
namanya alat musik ritmis. Sudah pernah belajar teman-teman waktu itu di buku tema berapa ya? 2 ya atau 3? Nah, ada alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa sih? Alat musik ritmis itu yang dipukul. Alat musik apa aja yang dipukul? Betul, bisa gendang, ataupun tamborin, dan lain-lain ya. Banyak ya contoh alat musiknya. Oke, kalau teman-teman sudah menyimak lagunya, sekarang waktunya teman-teman bernyanyi di rumah. Bersama orang tua boleh, atau bersama adik kakak juga boleh. Nyanyi lagu, pilih salah satu aja. Bintang Kejora atau Burung Hantu. Jangan lupa dikerjakan juga ya tadi tugasnya yang di halaman 11 dan halaman 56. Oke, semangat teman-teman mengerjakan tugasnya di rumah. Nanti kalau sudah jangan lupa kirim videonya dan tugasnya ke guru kelas masing-masing. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai ketemu di pelajaran SPDP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.